recordingnya bersama kalian ini. Nah, aku mau share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, berarti yang kemarin kan kita ngomongin identifikasi cerita ya. Yang kemarin apa? Topiknya bagaimana membuat premis, bikin judulnya dan bikin ceritanya yang ada 3 babak 3 act segala macam, yang pengenalan, permasalahan, dan terakhir apa kayak penyelesaian masalah gitu ya. Nah, hari ini kita masuk ke identifikasi target market. Jadi ngomongin target market itu apa sih? Nah, isinya adalah mengkategorikan genre, format, target demografi, psikografi, kemudian analisa hasil data dan riset. Besok kita ngomongin prototype atau sampelnya. Lusa kita khusus ngomongin pitch cycle. Sampai sini jelas kan ya? Jelas, Mas. Jelas, Mas. Oke. Aku stop sharing ininya. Nah, sebetulnya semua bahan itu ada di dalam apa namanya, Google Class. Kalian udah lihat semua kan? Google Class. Yang Kristi udah lihat. Jadi kalau kita masuk ke Google Class kan ada satu topik, kemudian di topik itu yang bagian atas ada yang penjelasannya berupa PowerPoint atau berupa PDF. Nah, di bawahnya kan ada tulis kan. Jadi sebetulnya semua yang saya terangkan itu ada di dalam Google Classroom. Misalnya kalian pengen dapat apa bahannya, tinggal download yang dari Google Classroom juga bisa gitu. Supaya Ya, pas Mas. aku menjelaskan nggak usah. Mas feedback ya? Kok gemar ya, Mas? Aku pikir cuma Iya, feedback itu suaranya. Kenapa gitu ya? Tes. Atau mau diulang? Gimana? Coba aku ulang ya. Sama aja ya. Tes. Halo. Tes. Ya, kalau aku bilang halo dijawab hai ya. Hai. Ya, hai. Lupa. Halo. Oke. Ini sih nggak bisa kelihatan wajah utuh. Oke. Kalau gitu aku langsung masuk ke materi hari ini ya. Aku share screen dulu. Ya. Mana tadi ya? Mutia lagi ngapain kresek-kresek? Atau yang Mutia di off dulu nggak apa-apa, di off apa? Ininya. Kresek-kresek ya? Mikrofonnya di off dulu sebentar. Sebentar. Nanti kalau pas aku nanya dinyalain lagi nggak apa-apa. Iya. Ini udah nongol belum? Target market. Sudah, Mas. Nah, kalau kayak gini udah full. Halo. Lumayan. Masih udah jelas tulisan target market Ika Yulianti. Nah, yang apa kayak Kristi mungkin kaget-kaget kok namanya orang lain gitu ya. Jadi sebetulnya kita itu udah ikutan acara namanya TOM, Training of Mentor, selama 2 minggu. Kalau kalian kan cuma seminggu. Nah, selama 2 minggu itu kita dapat tugas banyak banget, sama seperti yang ditugaskan ke kalian, hanya bedanya karena kita waktunya juga lebih lama, jadi setiap hari jam 8 mulai, selesai jam 6, masih dapat tugas lagi, kita bisa aja selesai jam 9, jam 11 gitu, malam, setiap hari. Memang ada istirahat hari Minggu atau hari di tengah-tengah itu ada istirahat, cuman rata-rata sih seperti kalian. Jadi hari ini dikasih paparan, sorenya dapat tugas, langsung dikerjakan rame-rame satu kelompok, kemudian besoknya kita langsung presentasi gitu. Nah, sebetulnya kelompoknya malah
kita berlima tapi setiap kali dapat tugas kelompok itu kelompoknya diganti gitu. Jadi kan kayak apa ya? Kita harus kenalan juga sama teman-teman di dalam kelompok, orang-orangnya gimana gitu ya. Halo, masih di situ? Hai, masih di sini Mas. Karena Mas. di monitorku hanya yang tulisan target market, jadi aku nggak bisa lihat muka kalian. Tapi nggak apa-apa kan ya? Oke, aku lanjut ya. Ini kebetulan Mas. salah satu tugas yang dikerjakan oleh Mbak Ika. Jadi kita ada berlima, makanya kemarin yang presentasi hari pertama ada namanya tetap 5 orang gitu ya. Kebetulan semua orang ini punya target masing-masing untuk bikin satu paparan gitu ya. Nah, kalian kan udah tahu semua ada film, kenapa judulnya selalu gampang diinget gitu ya. SpongeBob, SquarePants-nya lebih di bawahnya. Kemudian larva itu kan yang ulet itu ya. Tahu kan larva itu buatan Korea, tahu ya? Tahu Mas. Nah, terus ada Ben 10. Ben 10 ini lebih ke film anak-anak tapi khusus cowok gitu ya. Cowok yang udah masuki usia SD. Jadi cowok-cowok yang udah nggak mau disebut balita gitu loh. Karena mereka udah mulai punya apa? Punya pemikiran, punya gengsi, punya segala macam. Simpson tahu ya, The Simpson. Timmy Time ada yang tahu? Tahu Mas. Tahu Mas. Timmy Time sebelumnya ada film judulnya apa? Sound the Ship, tahu kan ya? Iya. Kalau Sound the Ship kan versi On the Ship tahu. kayak versi dewasanya. Nah, Timmy Time itu versi anak-anaknya tapi dilepas gitu ya. Kalau Sound the Ship semuanya tentang apa domba, kalau Timmy Time karakternya macam-macam gitu. Kemudian Doraemon udah tahu semua, Pororo. Nah, Pororo sama apa nih yang larva ini dua-duanya buatan dari Korea. Tahu ya? Halo. Tahu Mas. Pernah lihat yang film Oscar Oasis nggak? Hai. Tahu Mas. Pernah. Yang cicak di gurun pasir kejar-kejaran itu ya? Iya. Nah, itu juga buatan Korea. Perusahaannya sama yang bikin Iya. larva tuh sama gitu. Aku pernah mampir ke sana sih. Kan aku pernah bilang 2008 aku dapat beasiswa ke sana ya. Lumayan 6 bulan. Nanti Iya, diceritain Mas. belakangan lah. Oke, lanjut lagi. Nah, target market itu sebenarnya paling gampang. Kita cuman perlu tadi kan genrenya apa, formatnya, target demografi, target psikografi, dan analisa data dan riset. Ini seperti yang saya bilang kemarin sebetulnya. Setiap kali kita bikin apapun, mau tugas akhir, mau bikin IP, mau bikin film, kan perlu namanya research and survey. Nah, ini kan gunanya untuk analisa kita gitu ya. Yang ya kayak kemarin, kenapa sih kita mesti ketemu orang-orang yang menjadi target market? Kenapa kita mesti riset ceritanya? Karena tanpa riset dan survei, ya kalian kan udah sekolah. Kalau sekolah itu tidak dianggap sebagai apa ya? Bukti yang sesuai dengan edukasi. Misalnya kalian cuma bilang, kata si ini kan gini, menurut dongeng kan begini. Nah, kita nggak bisa ngomongin apa-apa cuman menurut siapa atau dengar-dengar begini, atau yang saya baca. Nah, sebetulnya yang saya baca nggak apa-apa langsung disebutkan bahwa misalnya mbaknya, kan kebetulan ini cewek semua ya, mbak-mbak semua ini pernah dapat data dari internet. Nah, sebutin internetnya itu apa, kecuali Wikipedia, karena kalau Wikipedia kan siapa saja boleh merubah, tapi di dalam Wikipedia itu paling bawah ada sumber kan. Misalnya dia dari website apa. Nah, yang bisa digunakan untuk riset dari Wikipedia adalah sumbernya, bukan Wikipedianya. Di situ jelas? Halo? Jelas Mas. Oke. Lanjut ya. Hai. Menurut kalian genre apa? Ya. Ada yang Genre tahu? itu jenis apa? Jenis film atau tontonan? Film. Contohnya? Contohnya genre kayak horor, Action, romance. ya action, Animasi masuk genre nggak? sci-fi, Romance. Animasi masuk Enggak. genre nggak? Enggak ya. Karena yang masuk genre itu ya tadi ada apa, sci-fi, romance, dan lain-lain. Bener. Berarti kalian udah ngerti, aku nggak usah jelasin panjang lebar. Karena ada yang salah dipikir genre itu, animasi itu termasuk genre gitu. Jadi genre itu tadi ada komedi, ada non dialog komedi kayak apa? Kayak
film Larva dan teman-teman yang mau dari Korea jadi ngetren satu film yang tanpa ngomong gitu ya. Kan kalian tahu ada apa? Bernard Bear tahu ya? Tahu, Mas. Nah, Tahu, Mas. Bernard Bear itu termasuk non-dialog komedi seperti film yang Larva karena jadi ngobrol atau lucu-lucuan tapi tanpa kata-kata gitu ya. Kemudian boy action kayak tadi contohnya Ben 10. Ben 10 itu termasuk boy action. Jadi memang genrenya untuk anak laki-laki gitu loh. Drama udah tahu semua, adventure malah sekarang ada yang masuknya preschool educational. Jadi preschool itu biasanya sebelum mereka sekolah SD, masuknya kayak TK gitu loh. 0 sampai 3 tahun itu biasanya kita sebut preschool gitu ya. Nah, kalau target usia kayak kemarin yang ditanya sama Mbak Sandra ya, karena kita ngomonginnya lebih ke targetnya ke anak-anak aja, nggak yang ke dewasa banget, karena nantinya film atau apanya menjadi dewasa nggak masalah, cuman yang sekarang kita fokuskan ke dari 0 sampai 3 tahun, preschool ya, 3 sampai 4 tahun, 5 sampai 7 tahun, ini kids 8 sampai 11 tahun, dan yang terakhir 12 sampai 15 tahun kita sebutnya sebagai twin. Twin itu peralihan antara anak-anak menjadi remaja gitu ya. Karena begitu 16 tahun ke atas kan udah remaja menjelang dewasa gitu ya. Mungkin disebut anak-anak remaja atau ABG gitu ya. 12 sampai 15. Sampai sini jelas ya? Jelas, Mas. Oke, lanjut lagi. Nah, Jelas, Mas. format itu sebetulnya Jelas, gini. Mas. Kayak misalnya kan kebetulan kalian berdua bikinnya film pendek ya. Jadi formatnya kan film pendek. Durasinya ya tergantung kalian mau bikin berapa menit. Biasanya yang disebut film pendek di bawah Iya. 30 menit itu film pendek. Nah, kalau udah 30 menit ke atas sebenarnya udah termasuk film panjang kan. Nah, sebelumnya yang namanya durasi itu umumnya waktu awal-awal setengah jam. Setengah jam kan 30 menit ya. 30 menit itu tayangannya biasanya dibagi lagi menjadi kelipatan 2. Kan biasanya satu tayangan 30 menit itu ada 2 cerita. Berarti satu cerita itu cuman 15 menit kan. Nah, sebetulnya kalau kita tayang 30 menit, itu iklannya sendiri 6 menit. Jadi durasi tayangannya hanya 24 menit. Kalau 24 menit berarti satu cerita separuhnya hanya 12 menit. Ya kan? Kelipatannya genap gitu loh. 12 menit itu bisa aja dibagi menjadi 4 segmen, berarti satu segmennya 3 menit. Atau dibagi 3 segmen, berarti isinya 4 menitan gitu. Kayak 3 menit terus iklan, jeda iklan, masuk lagi gitu kan sering gitu ya. Halo? Iya, Mas. Sementara kalau sekarang kan kalian nontonnya di YouTube, jadi iklannya malah amburadul, bisa di depan, bisa di tengah, bisa dimanapun gitu. Tapi kalau di tayangan TV biasanya iklannya itu udah pasti jeda cerita itu pasti ada iklan gitu. Nah, jadi ngitungnya gini, kalau tadi kelipatannya 12 menit satu episode, berarti sebetulnya satu tayangan itu bisa berisi 2 kan. Atau ceritanya setengah-setengah tapi dalam setengah jam itu satu judul cuman dibahasnya separuh-separuh, atau setengah jam benar-benar 2 judul, jadi masing-masing 12 menit. Nah, biasanya satu season tahu ya? Season kan musim. Tahu. Musim Tahu, Mas. itu biasanya isinya 13 episode. Jadi jarang banget yang isinya 10 atau 11 atau 12. Nggak tahu kenapa ini hitungan dari Amerika. Satu season 13 episode. Jadi kalau misalnya dia ceritanya satu tayangan dua cerita, berarti bisa aja satu season isinya 26 episode. Gitu ya. Atau 54 episode kalau pendek-pendek cuma 3 menitan gitu loh. Mulai kebayang ya? Kayak Larva itu bisa aja satu season isinya 54 episode karena kan pendek-pendek ya. Nah, Iya, Mas. season ini kan Iya. sebetulnya kalau di luar negeri ada ada fall, autumn, winter yang musim semi, musim panas, musim dingin. Nah, karena rata-rata 3 bulan, jadi ini tayangan untuk 3 bulan. Makanya kan kalau setiap minggu satu, berarti kan sebenarnya 12 ya. Tapi biasanya dibikin 13 karena biasanya ada satu, entah film pembukanya, entah lanjutannya, entah film edisi khususnya dan lain-lain. Tapi yang jelas jadinya satu season 13 episode. Nah, kalau kalian mau bikin kelipatannya tinggal dikalikan. Bisa 26, bisa 54, bisa 108 misalnya gitu.
52 ya. Berarti 104 episode gitu. Oke. Nah, durasi dan jumlah episode ini tinggal ngelihatnya season. Cuman kebetulan kalian bikinnya film pendek yang cuma satu, nggak mikirin ini ya nggak ada masalah. Tapi siapa tahu kan misalnya apa problematika ini mau dijadikan serial atau misalnya serial tapi pendek jadi cuma ada 4 misalnya. Gak ada masalah juga, tinggal bagi durasi gitu loh. Misalnya keseluruhannya jadi 24 menit berarti serialnya itu per 4 menitan 8 menitan misalnya. Atau 8 menit kali 4 kan 24 ya. Bener ya? Bener gak sih? Atau 3, 8 menit kali 3, sorry. Iya benar. Salah kan? Yang 24 itu 6 menit. 6 menit kali 4 baru 24. Kalau 8 berarti kali 3 gitu. Misalnya filmnya 8 menitan 3 kali misalnya. Atau misalnya udah nyiapin film layar lebar yang durasi 1 jam atau 1 jam setengah, terus dijadikan serial juga bisa kan? Tinggal dipotong-potong dan seterusnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini sebetulnya agak-agak, mungkin kalian bilang, apa sih demografi, apa sih psikografi? Kalau di dalam yang apa sih tadi? Google Classroom, hanya dijelaskan target pemirsa secara demografi dan psikografi. Nah, supaya kalian jelas, demografi kan lebih ke wilayah atau demografis. Jadi biasanya dia akan dilihatnya target berdasarkan tadi usia udah pasti ya, jenis kelamin bisa cowok bisa cewek, status perkawinan, keluarganya, pendapatan, agama, rasnya misalnya dari Batak, dari Jawa, pekerjaan, pendidikan, kebangsaan dan lainnya. Itu versi demografi. Jadi misalnya kayak kemarin aku tanya targetnya siapa? Nah, target berdasarkan apa nih? Kalau berdasarkan demografi berarti misalnya ini untuk anak di area kota besar yang notabene semua sudah pegang gadget dan mereka udah melek banget sama namanya aplikasi dan YouTube misalnya. Jadi lebih gampang dibanding kalian bikin target anak pedesaan ya. Berarti kan mereka jarang nonton misalnya jarang pegang gadget. Tapi kayaknya zaman sekarang dari ke pelosok manapun udah pegang ya. Nah, kalau psikografi itu lebih ke aspek psikologis. Jadi misalnya targetnya berdasarkan ciri-ciri kepribadian, gaya hidupnya, pendapatan, dan minat konsumen. Tadi kayak misalnya area perkotaan yang sudah kerja. Nah, berarti kan kita udah nggak mikirin lagi mereka atau kelas berapa atau ngerti atau enggak. Nah, karena udah kerja pasti udah beda lagi. Biasa mereka cuman misalnya buka gadget pada saat istirahat makan siang. Berarti kan mereka perlu yang cepat. Mereka nggak bakalan nonton film yang lebih dari 10 menit misalnya. Karena kan cuman sekedar lagi istirahat untuk lihat. Gitu loh maksudnya. Kenapa kita perlu target pemirsa secara demografi dan psikografi. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, hai? Tidak. Belum? Hai, Nanti aku yang nanya kalau nggak ada. Nah, sebenarnya cuma itu. Jadi kalau tadi kan ngomongin analisa data kan kita perlu yang namanya survei dan riset. Riset itu kita bisa bisa ngelihat atau cari sumber misalnya dari buku, dari internet, dari website dan lain-lain, dari blog itu pun juga bisa. Nah, sedangkan survei itu biasanya kita ketemu orangnya atau cari itu tadi target marketnya sama tanyain mereka ya, ceritanya nyambung atau enggak dan lain-lain. Nah, di sini coba disebutkan analisa data untuk apa? Untuk ya yang saya bilang, satu untuk kontennya, satu untuk target marketnya. Jadi gampang sih. Kenapa kita perlu analisa data untuk konten? Karena tadi kita mesti tahu cerita kita nyampe nggak ke sasarannya gitu ya. Sedangkan kalau target market, kita perlu banget karena mau ditonton mereka, jadi kita mesti tahu mereka tuh siapa dan bagaimana. Kadang-kadang kita cuma mikir, anak-anak kan gini. Ya anak-anak siapa? Anak-anak zaman dulu atau zaman gue kan beda banget. Apalagi anak sekarang, mereka pegang gadget umur berapa sih? Kalian pegang gadget umur berapa? Umur SMP. 12. SMP. Anak sekarang pegang gadget umur berapa? 15 tahun. Anak sekarang Kelas 1 SD. SD. Kelas. Iya. Ponakanku belum bisa ngomong udah pegang gadget. Belum 1 tahun Iya, ponakan bisa pegang juga. gadget. Nah, berarti kan beda banget.
Karena anak sekarang yang itu lebih pinter kayak aku main game, malah mereka yang ngajarin. Bukan gitu, Om. Ini mesti dipencet ininya, nanti bisa dapat bonus. Oh, aku aja nggak ngerti gitu kan. Padahal mereka belum bisa baca dan tulis, tapi sudah bisa mainin gadget. Artinya kalau memang target marketnya anak-anak preschool yang zaman sekarang, mereka udah melek banget sama gadget loh. Beda sama kalian-kalian yang umur 12 baru pegang gitu ya. Iya bener loh, itu harus survei dan riset banget. Oke, sampai situ sih udah cuman ini doang. Ini udah enco ya. Stop sharing. Nah, balik lagi kita ngobrolin. Nah, sampai sini ada pertanyaan apa? Mau nanya dong, Mas. Monggo. Kalau misalkan